Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan sahabat Abedu Channel semuanya. Sebelumnya kita membahas masalah pendidikan. Pendidikan itu adalah suatu hal yang terpenting bagi umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersemboyan dalam hadisnya, liutammima makarimal akhlak, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lain di dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. So, kita harus bagaimana sahabat-sahabat? Sebenarnya seandainya jika manusia itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak, ya manusia itu maka tidak lebih daripada seekor binatang. Laul ilmu lakanan nasukal bahaimi. Jadi multi level marketing yang tertinggi di dunia ini adalah pendidikan atau parenting. Perlu patut untuk kita ketahui semuanya bahwa pendidikan itu dimulainya dari mana. Ada yang bilang orang ya nanti kalau mulai sekolah, nanti kalau mulai berjalan. Jadi pendidikan itu akan dimulai sebelum masa-masa itu berlalu. Jadi bisa lebih jauh masanya. Mungkin kali ketika seseorang calon ayah ataupun calon ibu itu sedang mencari seorang pria sedang mencari seorang wanita pujaannya. Nah, di situ sudah ada insting untuk masa pendidikan selanjutnya. Jadi seperti ini, ibaratnya itu seseorang itu mencari jodoh, ya kan, yang solehah, atau seseorang perempuan mencari jodoh yang saleh. Untuk apa? Untuk menjaga estimasi multi level marketing yang tertinggi tadi yang ada di dunia ini adalah kesempurnaan akhlak ataupun ilmu ataupun pendidikan. Pasti seseorang laki-laki itu akan berpandangan mencari perempuan yang solehah. Untuk apa? Karena apa yang dicari di dalam kesolehannya tersebut, sedikitnya berpikir begini, nanti dia akan menjadi calon ibu daripada anak-anakku. Kalaulah ibunya tidak baik, maka anaknya juga tidak akan baik. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan, ya, apa yang dicari? Mungkin ada momen-momen di mana itu belum terpikirkan. Mungkin wanita carilah, katakan mencari sesosok yang mempunyai materialistis lah, katakan punya
punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya pekerjaan yang baik, ya. Mungkin seperti itu. Tapi ujung-ujungnya itu sama sebenarnya. Nanti saya mencari sosok imam yang baik, mencari sosok ketika nanti saya punya anak, ayahnya harus baik. Disitulah awal mula sesuatu pendidikan akan dipondasikan. Jadi akan berpondasi utama pada sebuah awal niat dan ketulusan. Lalu pendidikan itu akan berlanjut jenjangnya. Ketika seseorang itu sudah menikah, terus akhirnya mereka mempunyai calon bayi yang berupa masih janin, itu Nabi pun bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan. Dari mana buayan itu? Dari perut. Dari perut sang ibu hingga liang lahat, hingga kematian datang menjemputnya. Liang lahat itu kuburan. Liang kuburan itu yang belum yang sudah digali tapi belum dikubur, itu namanya liang lahat. Nah, di situ setelah keduanya telah melakukan pernikahan dan selalu berusaha dalam kebaikan, ya, itu namanya sudah pendidikan. Entah itu dari si pasangan laki-laki atau pasangan perempuan, itu mereka sudah memulai awalnya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan ilmu dan pendidikan. Ya. Andai kata tidak ada ilmu di dunia ini, maka manusia itu kal bahaimi, tidak lain tidak lebih seperti hewan. Ketika dalam janin itu belum permulaan. Tapi ketika di dalam janin itu sudah dituntut untuk mulai berpendidikan. Ruh mulai disambungkan, ditiupkan oleh malaikat sapa malaikat itu ya, oleh malaikat Allah yang ditugaskan untuk memberi nyawa. Ketika itu pula sudah mulai ya, laki-laki sebagai laki-laki jangan bertengkar dengan si istri pun juga jangan membuat gaduh pertengkaran. Karena apa? Janin ini merekam jejak, dia sudah mulai belajar. Janin itu sudah mulai belajar, ruhnya itu sudah mulai belajar. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya direkam oleh si kecil, yang ya belum si kecil, masih ruh. Orang tuanya harus rileks, orang tuanya harus enjoy, orang tuanya harus bahagia, ya. Terus ya, namanya juga pendidikan, belajar, namanya baru belajar rumah tangga, ya harus sabar, harus menerima, harus mengalah, harus introspeksi, mawas diri, dan apa itu, dan itu harus dilakukan bersama-sama secara kesadaran lahir dan batin di antara keduanya, karena sudah ada ruh yang ketiga. Ya, mungkin kalau lagi stres ya jalan-jalan, tapi jangan jauh-jauh. Kalau lagi stres mungkin bisa nonton bersama, tertawa bersama. Nanti kadangkala mulai pendidikan itu, kadang-kadang si bayi sudah mulai membesar pertumbuhannya, itu kadang-kadang ingin mendengarkan musik, ya. Ibunya rileks mendengarkan musik, gak ada yang ganggu. Terus akhirnya janinnya tuh bergerak-gerak, ya. Ibunya
moodnya naik turun ya nggak apa-apa, disadari. Terus sebagai suami juga harus menyadari ya. Bacakan ayat Al-Qur'an. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Janin itu kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, dia itu merasa ya sudah jadi janin itu mungkinnya umurnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 ataupun 9 bulan pokoknya sebelum lahir. Ya, ketika bayi itu dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dia itu posisinya langsung berubah secara tidak langsung. Berubah seperti sujud ya, seperti sujud, tunduk, taat. Dan di dalam hati kecilnya si jabang bayi janin tadi ya, itu dia itu sudah bisa berkata, inilah Tuhanku. Dia sedang berkata-kata, Tuhanku sedang berbicara apa. Aku sujud, aku mendengarkan dan aku mentaati. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sering dibacakan surat Al-Kahfi, dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Ya jangan cuma ibunya saja, tapi bapaknya juga harus mengajikan dia. Karena dia itu tahu siapapun yang lewat, yang dibacakan itu ayat-ayat suci Al-Qur'an, dia itu memahami bahwa Tuhannya dia. Wow, dia itu sudah mengakui Allah itu Tuhannya walaupun dia di dalam janin. Dia itu sudah mengakui Tuhanku sedang berkata, maka aku sujud. Jadi akan ada posisi dia ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an itu dia sujud tertidur gini. Jadi juga memudahkan nanti waktunya persalinan. Jadi dia tuh nggak nyungsang, arane nggak nyungsang, nggak kanan bokong kiri kepala, nggak gitu. Jadi lebih memudahkan. Jadi dia itu tahu posisinya, bisa berputar di dalam perut itu, bisa berputar. Nah, ketika itu dia itu mulai belajar dan mahine ya. Jadi dia itu belajar dan dia itu tahu bahwa Tuhannya sedang berkata. Di dalam janin pun, di dalam perut pun dia tahu siapa yang berbunyi ini, siapa yang berbunyi, apa yang dibunyikan dia tahu. Itu adalah kata-kata Tuhan dan dia sam'an wa ta'atan. Saya mendengarkan dan saya mentaati. Oke? Para sahabat, pendidikan kita harus mulai lebih dini. Selanjutnya kita akan bahas di next video yang akan datang. Oke, jangan lupa dibantu mahinya biar jadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.